Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya. Terima kasih masih bersama channel ini, masih menemani saya. Oh iya sahabat semua, masih ingat nggak dengan kakek-kakek atau aki-aki yang nyerocos, ngomel kepada Gubernur Jawa Barat KDM, tepatnya di Kaliwadas, Karawang. Ternyata dia ini adalah, ya maaf ya, mantan jaksa yang suka menyewakan tanah, lahan yang bukan miliknya. Apakah ini yang disebut mafia? Ya. Nah, kali ini kita coba tonton apa reaksi kakek-kakek tersebut sebelum dan sesudah bertemu KDM, dan juga bagaimana reaksi KDM. Apakah beliau diam? Dan apakah mafia-mafia ini hanya ada di Kaliwadas Karawang saja? Sepertinya tidak. Yuk kita tonton video berikut ini. Ini saya kemarin didamprat sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah, ternyata ini bapak yang tampan, yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyihir. Apa? Ratu Penyihir. Ratu Penyihir. Nah, Ratu Penyihir ini sewa sama siapa? Pak Haji Mana? Yang kemarin marah sama saya. Oh. Berapa sewanya? 90 juta. 90 juta per. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontrak? Aki-aki tersebut yang ternyata bernama Haji Manap, dan di sana sudah banyak sekali pengusaha baik itu UMKM menyewa kepada dia gitu. Ini kurang ajar ini gitu. Mantan jaksa yang sepertinya serakah gitu. Ayo kita lanjut. Satu tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, begitu mana? 90 juta ya. 90 juta. Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja, Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Mana yang marah kemarin itu. Jadi sudah sewa 5 tahun, 5 tahun kali 75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya hidup ini ya, nggak usah kerja, gadis-gadis jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Enak ya hidup ini. Bisa kawin deui. Ini sebelah lagi ruko ya, 1 miliar setahun dapat ya. Alhamdulillah ya. Dan ternyata kok bisa dikatakan korban atau apa ya, korban dari kejanggalan sewa menyewa bukan hanya 1-2 orang. Di sana mungkin ya masih banyak lagi ya orang yang pengusaha yang nyewa kepada Haji tadi, Pak Haji tadi. Dan ini jelas sudah melanggar aturan, sudah melanggar hukum yang berlaku di negara kita, bahwa tanah milik pemerintah itu atau bantaran kali tidak bisa dijual, tidak bisa disewakan atau dijual belikan. Apakah KDM diam? Ternyata tidak. Ayo kita cek video selanjutnya.
Pak Bos, salam saya ini lagi ngeberesin sungainya Bapak nih. Berhasil, kita bongkarin terus. Saya mau nanya, ini nanya Bapak rekam juga biar masyarakat tahu Pak. Pak, kalau sewa-sewa tanah itu termasuk yang kemarin yang ngotot sama saya, itu mereka masih sewa apa sudah habis sewanya Pak? Jadi saya kemarin udah telepon Pak Diki Bang. Saya tunggu surat Pak Diki nih ke CM ya. Saya mau gunain nih supaya bantu bongkar ya. Pak provinsi jalan gitu Pak. Itu sudah habis nggak saat itunya kontraknya mereka? Bisa Ya kalau misalnya belum habis juga nggak masalah, ada klausul ya Pak. Klausul tersebut ya kalau dipakai negara siap. Oh, jadi kita kalau hari ini pun karena tanahnya tuh udah sewa disewain lagi, sewa disewain lagi begitu. Iya, ya itu makanya kayak saya bilang Pak Diki pakai saya. Ya. Nah, saya kan hari ini nunggu surat beliau nih, saya bisa bergerak. Hari ini saya kirim surat ke Bapak. Pemprov Jabar akan pembongkaran bangunan yang di atas tanah PJT, kembalikan fungsinya kembali menjadi sungai, Pak. Siap. Baik, Pak. Hari ini dikirim juga surat Nabur yang kirim surat, Pak. Siap. Terima kasih, terima kasih. Aman, Pak. Selesai, Pak. Terima kasih. Sudah. Itu ada klausulnya. Ya klausulnya mah untuk tanaman. Kan klausulnya adalah apabila negara membutuhkan, itu mereka tidak boleh melakukan keberatan. Pak Diki, surat permohonan ke PJT bahwa kita akan melakukan normalisasi dan pembongkaran bangunan, sekarang juga kirim Pak, segera. Pak Jerikonya nunggu, ya. Nah, 15 menit suratnya dikirim, ayo segera kirim, ini tembusan ke saya udah di lapangan, ya. Ya. Ngetik surat jangan lebih dari 10 menit, ya. sama petanya Pak. Oke, sama peta. Iya, itulah sahabat semua ya. Dan anehnya nih, saya selaku masyarakat ketika ada seorang lurah yang sangat gagah berani, yaitu Pak Lurah Jujun itu, dia tidak pernah kenal lelah untuk bekerja, memperhatikan masyarakatnya, kendala-kendala apa yang terjadi di wilayahnya, dan juga disupport langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Yang jadi pertanyaan, ini terjadi di Karawang ya, yang jadi pertanyaan, kemana Bupati? Sekali lagi, kemana Pak Bupati gitu. Karena saya lihat di beberapa media sosial, ketika Gubernur turun khususnya di Kabupaten Karawang, sepertinya Pak Bupati itu luput dari kamera atau memang tidak ada gitu di lokasi gitu. Silakan netizen nilai sendiri. Oke, karena ulah aki-aki ini sudah sangat meresahkan khususnya di jagat media sosial, akhirnya netizen angkat bicara. Bapak ini ngamuk ke Kang Deddy Mulyadi, tapi ternyata dirinya sendiri yang salah. Kadang saya heran ya, kenapa kalau salah? Malah menatap lahan yang menggelam. Dan di tengah semua itu masih ada orang yang berani bilang, ini hak saya. Padahal yang dia pertahankan itu bukan hak, tapi keserakahan yang membutakan nurani. Kang Deddy bukan datang untuk marah-marah. Beliau datang untuk melindungi rakyat kecil, rakyat yang benar-benar menderita karena ulah segelintir orang yang merasa paling benar. Kadang orang yang paling keras suaranya justru paling salah tindakannya. Salah satu netizen yang mengkritisi ya karena keserakahan, karena
ingin menguasai lahan orang lain tanpa harus membeli, akhirnya dia tidak peduli orang lain sengsara karena ulahnya. Kita cek lagi satu netizen yang juga ikut mengkritisi masalah ini. Update terbaru tentang Bapak Aing versus aki-aki nya anu kemarin negreg teh ya. Ternyata setelah diselidiki aki-aki ieu teh lain anu penyewa tanah PJT eta, tapi anu nyewakeun. Matak deuntreg mung dibongkar. Soalna manehna anu nyewakeun. Kanyahoan teh saenggeus aya 2 anu nyewa ngajelaskeun bahwa manehna anu 2 eta teh nyewa ka bapak ieu, ka aki-aki ieu. Anu hiji mah nyewa sataunna 75 juta, geus 5 tahun. Anu hiji deui mah kerek sataun nyewa 80 juta sataunna. Matak nutrug, mung dibongkar, da cuan lahan cuana atuh. Ieu ya anu kieu mafia anjing nu kita sebutna teh. Geus aki-aki jeung manehna teh mantan jaksa heuh. Aing aduh anjing, ieu aki-aki. Lain mikiran ieu saling kadengeus nepi dek ka kuburan teh. Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa hal-hal seperti ini tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Karena di situ ada, oknum pejabat, orang yang menjadi kepanjangan tangan pejabat, dan juga kelompok-kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya walaupun itu merugikan orang lain. Gitu. Dan untuk itu masyarakat juga netizen kita dukung terus kebijakan-kebijakan KDM agar KDM tidak sendiri dalam rangka memperbaiki permasalahan yang sangat kompleks ini. Sebelumnya ini kita lihat bagaimana Pak Lurah Jujun ya dan sahabatnya ini dimaki-maki habis sebelum kedatangan KDM. Nah, ini aku nih yang punya ini. Ya. Yang punya ini. Jelasin. Aku nggak pernah diberitahu ini. Ya. Ini kalau ada perintah enggak dari gubernur? Apa yang ada, Pak? Mana? Mana? Oh, kalau saya pemimpin di bawah, Pak, bagaimanapun. Oh, gitu. Ya, iya. Tidak, jadi nggak. Saya harus melakukan perintah dari gubernur. Iya, lisan, Pak. Ya. Itu sama juga wajib, Pak. Iya, saya tahu. Iya, sama. Saya juga punya beban moral, Pak. Iya, ya. Nah, ini Pak Ibu, Pak. Pak Ibu ada perintah dari gubernur. Iya, sama Pak. Iya. Terus apa perintahnya? Pak Gubernur normalisasi. Tapi kan saya yang punya nggak diberitahu. Itu dari pihak PJT Pak ada Pak surat Pak. Semua mana ada. Suratnya? Itu saya juga dapat Pak tembusan. Mana suratnya? Ambil merah suratnya. Saya bukan liar menduduki ini. Ada perintah saya, ada izin saya. Saya nanya apa? Oh, beritakan semuanya. Beritakan semuanya. Maaf, Bapak sewanya kemana Pak? Ke orang yang punya ini. Siapa Pak kalau boleh tahu Pak yang orang punya? Perum Tirta. PJT. Bukan nyewa kepada lurah memang nggak ada nyewa. Berarti Bapaknya Ini yang punya ini Perum Tirta. berapa tahun Pak? Jalan Udah 10 tahun. masih ada jangka waktu Masih. Sampai kapan Pak? Itu yang sewanya jangka waktu kalau boleh Nah, tahu? saya tahu. Pokoknya saya ada. Siap. Udah 10 tahun saya nyewa. Berarti Bapak selama 10 tahun ini nyewa ke PJT ya Pak? Nyewa PJT. Apalagi? Izinnya Saya apa nanya. Pak? Izin garap atau izin pembangunan ruko ini? Pokoknya nyewa bisa dibangun kalau nyewa. Mana suratnya? Inilah detik-detik Gubernur Jawa Saya yakin dengan KDM turun langsung ke lapangan melihat situasi seperti ini semua akan terkuak. Ini semua akan terbongkar. Bupati anyar, gubernur anyar, Ingatkan aparat untuk benar. untuk kalian para pejabat yang masih kong kali kong menyalahgunakan jabatan kalian, hati-hati karena KDM didukung oleh masyarakat dan juga puluhan juta netizen yang ada di Indonesia ini akan mendukung beliau gitu.
karena rakyat sudah muak dengan hal seperti ini. Oke, kita buktikan ke depan bahwa apa yang terjadi di Jawa Barat ini bukan hanya di Karawang, tetapi saya yakin hampir di seluruh tanah-tanah yang kosong yang memang peruntukannya untuk fasilitas umum ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum mafia yang bekerja sama dengan oknum-oknum pejabat. Karena KDM tidak sendiri. Oh, Pak Mentan, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, terus bergerak demi Indonesia yang berkah pangan. Bapak Aing, Siap. makasih. Menteri Aing siap. Lanjut Aing siap. Gimana adik Aing ya, Pak? Adik Aing. Adik Aing bener. Bisa Agung. Ya, nunya. Masa sih kalah kakek-kakek atau aki-aki yang mantan jaksa dengan jaksa agung aktif saat ini. Yuk, sahabat, kita doakan, kita dukung KDM agar tetap berjuang bersama-sama kita. Dan untuk sahabat semua, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like bila kalian suka, dukung bila kalian suka, dan tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.